الحمد لله الذي من علينا بالأموال وجعلها قياما للناس في مصالح الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون المخلصون. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan salat Jum'ah seperti saat ini, pesan pertama sekaligus pesan yang utama bagi diri kami pribadi maupun panjenengan seluruhnya, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, al-ayat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan mudah segala permasalahannya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang di dalam ayat ini, hadirin, Allah memberikan jaminan penyelesaian segala urusan dan masalah kita, baik di dunia maupun di akhirat, asal kita mau melaksanakan takwa kepada Allah dalam bentuk menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Semoga kita masuk di dalam ungkapan ayat ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar kata-kata uang, saya ulang lagi, uang, maka yang terbayang pada sebagian di antara kita adalah keinginan untuk mendapatkannya, keinginan untuk bisa memilikinya, yang menurut sebagian orang di antara kita, dengan uang seseorang bisa tercapai banyak keinginannya. Dengan uang manusia bisa memilih cita-cita duniawinya. Akan tetapi hadirin, di sisi yang lain, sebab uang, manusia seringkali mengambil hak orang lain, menindas dan tega mendolimi orang lain. Walhasil, dengan uang orang bisa menjadi buta mata hatinya dan bisa jadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, uang yang merupakan bagian dari harta seseorang yang dicari oleh umumnya manusia, kalau dia tidak pandai-pandai menggunakannya di jalan Allah dan Rasulnya, maka uang bisa menjadi fitnah dan sumber petaka bagi orang tersebut. Diceritakan di dalam kitab Samirul Mu'minin, karya seorang ulama Madinah, yaitu Asy-Syaikh Muhammad An-Najjar. Di halaman 18 beliau menceritakan, ketika manusia mulai membuat mata uang yang sebelumnya dalam berdagang mereka menggunakan barang bertukar dengan barang, atau yang kita sebut dengan ungkapan barter, maka ketika ini
Maka ketika mata uang ini sudah melambah dalam kehidupan keseharian manusia, maka iblis mengambil mata uang itu seraya diletakkan di kedua matanya sambil berucap, anta thamratu qalbi wa qurratu aini bika udri wa bika ukaffir wa bika udkhilun nar. Wahai mata uang, engkau adalah buah hatiku, engkau adalah hiasan bagi kedua mataku. Dengan sebab engkau, aku bisa menyesatkan manusia. Sebab engkau, aku bisa mengkafirkan manusia. Dan sebab engkau, aku bisa memasukkan mereka ke neraka jahanam. Hadirin, ini adalah ucapan iblis ketika mendapati mulai dicetaknya mata uang sebagai alat tukar di tengah-tengah masyarakat di zaman dahulu. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah kita dalam menggunakan harta agar kita tidak masuk perangkap iblis laknatullah alaih. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau di zaman Bani Israel lebih dari 120.000 manusia Bani Israel disesatkan oleh Musa As-Samiri dengan menggunakan al-ijla, anak sapi yang terbuat dari emas, yang kemudian disembah oleh mereka sehingga mereka menjadi murtad. Maka kata Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, beliau sempat berucap, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal wa likulli ummatin ijlun wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Bagi setiap umat terdapat fitnah, sesuatu yang menjadi ujian keimanan mereka. Sedangkan fitnah umatku adalah harta benda. Dan bagi setiap umat ada anak sapi yang disembah seperti di zaman Bani Israel. Sedangkan sesuatu yang disembah oleh umatku sekarang yang bisa menggoncangkan dan meluluh lantakkan iman mereka adalah mata uang yang waktu itu berupa dinar dan dirham. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah mengetahui seperti ini, hendaklah kita berhati-hati dengan harta benda yang melimpah pada kita. Sebab bertambahnya harta dan melimpahnya uang yang ada pada sebagian di antara kita bukan jaminan dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Malahan kalau dia di dalam hatinya sudah tertanam kecintaan kepada harta, khususnya berupa uang, niscaya dia akan mudah diombang-ambingkan hatinya oleh setan. Dan setan pun akan menanamkan perasaan takut miskin, perasaan takut fakir ketika ia berusaha menggunakan dan membelanjakan sebagian hartanya di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Marilah hadirin kita renungkan ungkapan surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dan ia mengajak kepada kalian untuk berbuat kecil, sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dari sisi Allah dan karunia di dunia dan di akhirat. Dan Allah maha luas karunia-Nya,
dan Maha mengetahui segalanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, boleh hadirin kita punya harta, boleh uang kita berlimpah yang kita dapatkan dengan cara halal dan benar. Kemudian sebagian harta dan uang ini kita gunakan di jalan-jalan yang diridai oleh Allah, seperti membangun masjid yang kita cintai ini. Sedang yang tidak boleh hadirin adalah habisnya waktu dan usia kita hanya untuk mencari harta dan uang semata. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada siapapun di antara manusia yang orientasi atau tujuan utamanya hanyalah masalah uang dan uang semata, harta dan harta semata, maka Allah menyiksa hati orang itu dengan 4 perkara. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man asbaha wa dunya akbaru hammi, falaysa minallahi syai', wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin." Barang siapa yang masuk atau berada di waktu pagi, sedangkan harta duniawi menjadi puncak obsesi dan keinginannya untuk bisa dia mendapatkannya, maka orang tersebut tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah, dan Allah dipastikan meletakkan dalam hatinya 4 perkara. Yang pertama, hamman la yanqati'u anhu abada, kesusahan, kesumpakan hati yang berkepanjangan dan tidak ada putus selamanya. Yang kedua, wasyughlan ya la yatafarrahu anhu abada, kesibukan yang tidak ada selesainya untuk selamanya. Yang ketiga, wa faqran la yablughu ghinahu abada, kefakiran yang tidak ada kata cukup untuk selamanya. Dan yang keempat, wa amalan la yablughu muntahahu amalan abadan, angan-angan kosong yang tidak ada kata selesainya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, akhir daripada khutbah yang bisa kita sampaikan, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat hubbud dunya, cinta pada harta duniawi, khususnya uang. Dan semoga Allah senantiasa menambah hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kehidupan yang singkat ini benar-benar menjadi mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam, tempat melakukan amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya, yang artinya harta duniawi yang berupa uang bisa kita belanjakan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, dan kelak di akhirat kita bisa memanen hasilnya yang luar biasa, hasil jerih payah kita amal ibadah di dunia ini. Semoga Allah memudahkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah,
Alhamdulillah bi ni'matihi tunalul khairat wa bi rahmatihi tunzalul barakat wa bi hadihi tudrakus sa'adat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala akramil khalqi 'inda rabbil bariyat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumi zahirat amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'malu salihan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman wa amarakum biqawlihi irshadan lakum wa ta'liman. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Warda Allahumma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sairi ashabi nabika ajma'in wa 'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anqilna wal muslimina minasy syaqawah ila sa'adah wa minan nar ila jannah wa minal 'adzab ila rahmah wa minadh dhunub ila al maghfirah wa minal isaa'ah ila al ihsan wa minal khawfi ila al aman wa minal faqr ila al ghina wa minadh dhulli ila al 'izzi wa minal ihanah ila al karamah wa minadh dhiqi ila al sa'ah wa minasy syarr ila al khair wa minal usri ila al yusri wa minal idbar ila al iqbal wa minas saqam ila as sihhah wa minas sukhti ila al ridha wa minal ghaflah ila al ibadah wa minal fatrah ila al ijtihad wa minal khidlan ila tawfiq wa minal bid'ah ila sunnah wa minal jam' ila al adl. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.